Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi di sini. Perkenalkan nama saya Muhammad Jajarkan. Saya merupakan salah satu main teacher dari Ruang Guru Coding. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih membuat sebuah kode Python dari sebuah penelitian. Nah, di sini penelitian yang saya angkat adalah penelitian saya sendiri. Itu sebuah optimasi. Optimasi tentu mengoptimalkan. Nah, apa yang mau dioptimalkan adalah sebuah sistem pertanian. Nah, sebuah sistem pertanian yang akan saya optimalkan menggunakan pendekatan B-level programming. Nah, tentu kalau B-level, di sini saya membuat dua fungsi tujuan. Terdapat dua fungsi tujuan, yaitu fungsi tujuan pertama dan fungsi tujuan kedua. Nah, fungsi tujuan pertama ini adalah untuk memaksimalkan eh, total produksi. Total produksi yang diperoleh dari sistem pertanian tersebut. Kemudian fungsi tujuan kedua adalah memaksimalkan profit yang didapatkan oleh seorang petani tersebut. Nah, di sini saya menggunakan tiga indikator atau tiga tanaman di sini ya teman-teman. Ada tanaman padi sebagai I sama dengan satu, kemudian ada tanaman jagung sebagai I sama dengan dua, dan tanaman tebu sebagai I sama dengan tiga. Nah, kemudian di sini saya mempunyai constraint-nya tentunya teman-teman, atau sebagai batasan untuk kedua fungsi tujuan tersebut. Di mana fungsi tujuan pertama yaitu si produksi ini membatasi tujuan si fungsi tujuan kedua, yaitu si W dan L di sini. Nah, kemudian si W dan L ini akan digunakan oleh fungsi tujuan kedua sebagai batasan untuk mencari keuntungan maksimal yang akan diperoleh. Oke, begitu saja untuk gambaran apa yang mau kita buat di dalam Python nantinya. Oke, teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke program ya. Di sini saya sudah membuat program ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara program yang berjalan dan juga apa saja sih yang ada di dalam program Python saya ini. Oke, teman-teman, sebentar ya. Sebentar. Saya lagi setting bentar, teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah aplikasi atau sebuah kode Python. Nantinya luaran Python ini adalah sebuah website berbasis UI atau antarmuka yang bisa digunakan untuk menampilkan bagaimana sih cara kerja dari optimasi tadi, optimasi sistem pertanian tadi yang telah saya buat. Oke, di sini tentunya kita harus membuat sebuah ini dulu ya teman-teman, sebuah library. Nah, nah, dalam Python itu ada sebuah library atau kamus. Nah, kamus ini berisi berbagai tools atau peralatan yang bisa kita gunakan untuk membuat kode kita lebih berjalan lebih lancar gitu teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan beberapa library atau kamus. Yang pertama saya akan mengimpor sebuah Streamlit. Nah, Streamlit ini saya gunakan untuk membuat sebuah framework. Nah, framework Python-nya dalam bentuk sebuah aplikasi website yang yang interaktif, teman-teman. Nah, si Streamlit ini ya akan berfungsi sebagai untuk membuat UI atau website, kemudian menyediakan berbagai tombol di dalam UI tersebut, teman-teman. Nah, di sini si Streamlit itu saya simbolkan, simboliskan atau S sebagai ST di sini, teman-teman. Oke, saya simbolkan sebagai ST. Oke. Nah, kemudian untuk library yang kedua ada namanya NumPy.
Nah, untuk sinampi ini dalam Python adalah kepanjangan dari numerical Python. Oke, kenapa numerical? Karena sinampi ini akan sebagai library untuk melakukan komputasi numerik di dalam si Python ini, teman-teman. Oke, sinampi ini saya simbolkan juga, teman-teman, agar lebih mempermudah untuk pengerjaannya. Oke, itu saya simbolkan sebagai NP, teman-teman. Nah, kegunaan simbolis ini adalah agar kode kita lebih efektif dan juga mungkin lebih efisien, teman-teman. Karena kalau misalnya kita tidak memisalkannya sebagai NP atau ST tadi, teman-teman, kita harus mengetiknya secara lengkap. Yaitu misalnya untuk memanggil Streamlit, tentu kita hanya harus mengetik Streamlit langsung. Nah, kalau kita mensimbolkannya sebagai ST, berarti ketika kita ingin memanggil si Streamlit tadi, kita hanya perlu untuk mengetik ST aja, teman-teman, sebagai simbol. Oke. Kemudian yang ketiga ada namanya Skype. Nah, Skype ini adalah sebuah library atau kamus yang berisi tentang science ataupun teknik. Nah, di sini saya menggunakan si Optimize. Nah, di dalam Skype itu berbagai tools di dalamnya. Ada berbagai tools. Salah satunya adalah si Optimize. Nah, kenapa saya menggunakan Optimize? Karena sesuai penelitian saya, yaitu ingin mengoptimalkan sebuah sistem pertanian, teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan tools Optimize di dalam kamus si Skype. Nah, kemudian di dalam Skype ini dan di dalam Optimize ini saya mengimpor kamus bernama Linear Programming. Nah, kenapa Linear Programming? Karena saya menggunakan basic matematika, teman-teman. Oke, kemudian ada kamus keempat, yaitu si Pandas. Nah, kalau si Pandas ini adalah sebuah kamus atau library yang kita gunakan untuk menganalisis sebuah data. Jadi karena penelitian saya berbicara tentang sebuah data, tentunya di sini saya harus mengimpor si Pandasnya, teman-teman. Karena saya ingin menggunakan si Pandasnya untuk melakukan analisis data saya, entah itu dalam bentuk tabel atau lain sebagainya. Di sini saya mensimbolkan si Pandas sebagai PD atau PD, teman-teman. Oke, yang terakhir, kamus terakhir adalah si Plotly. Nah, sesuai namanya yaitu plot. Nah, plot ini akan kita gunakan untuk menvisualisasikan memvisualisasikan hasil kita tadi dalam bentuk bisa grafik, bisa chart dan lain sebagainya. Oke, di sini saya menggunakan grab object. Nah, jadi saya mengambil sub di dalam plotly tadi, kamus plotly tadi bernama grab object. Kenapa grab object? Karena di sini saya ingin menampilkan, memvisualisasikan data saya nanti dalam bentuk grafik, kemudian dalam bentuk chart, ada bar chart, kemudian ada pie chart, dan lain sebagainya. Di sini saya mensimbolkan juga as Go, mensimbolkan si Plotly tadi sebagai Go. Oke, itu kalau kita berbicara tentang si library yang teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada si konfigurasi halaman, teman-teman. Oke, si konfigurasi halaman ini digunakan untuk membuat sebuah kode di mana isinya adalah sebuah konfigurasi dari halaman website kita nanti. Nah, yang pertama itu kita mulai dari ST. ST adalah sebuah streamlit tadi. Kita setting page konfigurasinya, di mana title dari page-nya nanti adalah si optimasi. Di sini kita gunakan title dari si page-nya nanti, optimasi pertanian B-level. Kemudian untuk layoutnya sendiri, kenapa kita menggunakan white? Karena nantinya si layoutnya nanti akan menghasilkan full screen, teman-teman.
Nah, kalau kita menggunakan white, nah hasilnya nanti digunakan seluruh layar kita untuk menghasilkan websitenya tadi. Jadi nggak hanya bertumpuk pada satu sisi. Kemudian kita menggunakan title, kita setting titelnya Streamlit. Kita buat titel pada Streamlit-nya. Nah, titelnya di sini adalah sebuah optimasi sistem pertanian B-level sesuai dengan penelitian saya tadi. Oke. Kemudian di bawahnya kita kasih tanda. Tanda apa sih kegunaan dari si aplikasi tadi? Oke. Nah, aplikasi ini akan mencari sebuah luas lahan optimal untuk 3 jenis tanaman atau crops. Ada padi, jagung, dan tebu, teman-teman. Oke. Nah, tujuannya ada dua. Yang pertama itu memaksimalkan total produksi, dan yang kedua adalah memaksimalkan keuntungan bagi si petaninya tadi. Oke, nah si Markdown ini kita gunakan untuk memberikan pesan atau broadcast kepada si pengguna nanti atau user untuk mengetahui bahwasannya aplikasi ini digunakan untuk apa sih sebenarnya teman-teman. Nah, di sini kita jelaskan. Oke, kemudian ada si sidebar. Nah, sidebar ini adalah berfungsi untuk menampilkan batasannya. Oke, di sini kita menggunakan sidebar header. Nah, di sini kita meminta input parameter dari si user. Tentu karena aplikasi ini nanti bakalan digunakan secara global, di sini saya harus meminta input dari si user. Karena kalau saya nggak meminta input dari si user, udah saya tetapkan dari awal, nah aplikasi tersebut nantinya akan bersifat secara pribadi, teman-teman. Oke, di sini saya tentukan di sini judulnya ya, teman-teman. Sidebar header, nanti si sidebar ini akan berada di sebelah kiri dari tampilan website kita nanti. Nah, judulnya adalah parameter global. Nah, parameter global ini adalah parameter yang akan digunakan oleh kedua fungsi tujuan serta constraint-nya nanti. Oke, di sini ada 3 parameter yang akan kita tentukan. Yang pertama ada X total, B total, dan L maksimum. Nah, di sini merupakan parameter kunci dari penelitian tadi. Nah, di sini saya harus meminta input, di mana number input itu berfungsi untuk meminta input dari si user. Nah, meminta input number atau angka dari si user. Oke, kemudian ada sebuah keterangan, di mana misalnya X total tadi, diminta adalah total luas lahan dalam hektar. Oke, kemudian si value-nya nih. Nah, value-nya ini adalah nilai awalnya, hipotesis awalnya. Nah, di sini saya membuat nilai awalnya adalah 100 hektar. Tentu si value ini bisa dirubah sesuai dengan si input user tadi, teman-teman. Jadi si user bebas menginput berapa sih lahan yang akan digunakan, kemudian berapa sih ketersediaan air yang akan digunakan oleh si user, dan juga berapa sih pupuk kimia yang ada atau yang tersedia di atau yang dipunyai oleh si user tadi, teman-teman. Ya, jadi nilai value-nya ini adalah nilai awal atau ketetapan yang saya tetapkan terlebih dahulu. Nah, nilai value-nya ini bisa kita rubah nanti ya, teman-teman, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, kemudian di sini kita buat sebuah alpha, karena kan dalam sebuah ini ya, teman-teman, dalam sebuah B-level itu ada keterkaitan atau kepentingan masing-masing antar levelnya. Jadi level 1 itu punya kepentingan tersendiri, dan level 2 itu ada kepentingannya juga. Oke, oleh karena itu saya menggunakan si alpha ini. Jadi saya harus menentukan seberapa dominan sih antara leader dan si followernya. Oke, saya mulai dari nol di sini, teman-teman. Nah, kenapa nol? Karena jika alpha-nya sama dengan nol, itu berarti kita fokus pada profit
atau fungsi tujuan tingkat bawah tadi, yaitu memaksimalkan profit bagi si petani atau keuntungan dari si petani. Oke, jadi ketika alfanya sama dengan nol, nah, fokus dari penelitiannya adalah fokus pada si profit tadi, fungsi tujuan tingkat bawah. Oke, kemudian ada si satu. Nah, satu ini berfungsi sebagai ke arah si fungsi tujuan tingkat atas, yaitu produksi. Jadi dia lebih mementingkan produksi daripada profitnya. Jadi walaupun profitnya seminimal mungkin, namun produksinya semaksimal mungkin. Sama seperti yang nol tadi, alfa sama dengan nol. Di mana dia hanya mementingkan tingkat profitnya saja. Jadi dia akan mencari profit semaksimal mungkin tanpa mementingkan si produksinya tadi, produksi dari si cropsnya tadi atau tanamannya tadi. Oke, kemudian ada 0,5. Nah, 0,5 ini saya buat agar dia seimbang, di mana dia tetap memperhatikan profitnya dan juga tetap memperhatikan untuk ini ya produksinya, produksi tanaman di yang akan dihasilkan teman-teman. Oke, itu kalau si alpanya teman-teman. Kemudian di sini saya menggunakan kolom. Nah, saya di sini menggunakan membagi tiga ya, ada kolom satu, kolom dua, dan kolom tiga. Oke, nah kegunaan kolom ini nantinya akan digunakan sebagai sebuah kepastian. Nah, tadi kan ada tiga ini ya, ada tiga tanaman, ada padi, jagung, dan tebu, teman-teman. Nah, ketiga kolom ini memastikan bahwasannya input dari si padi akan masuk ke kolom satu, yaitu kolom padi. Nah, input kedua, input untuk si jagung akan masuk ke kolom dua untuk si jagung. Dan input ketiga, yaitu tebu, akan masuk ke kolom tiga. Itu kolom si tebu, teman-teman. Jadi tidak akan salah masuk. Jadi di sini memastikan bahwasanya input akan masuk sesuai dengan tanamannya, teman-teman. Oke, kemudian di sini saya menggunakan Oke, kita ke datanya dulu. Di sini saya membuat sebuah crops, variable crops. Nah, variable crops ini nanti akan berisi sebuah list data tanaman yang digunakan. Karena tanaman saya ada tiga, itu padi, jagung, dan tebu. Nah, oleh karena itu, list data saya cuma tiga di sini, teman-teman. Nah, list data ini bisa teman-teman sesuaikan nantinya jika tanamannya bertambah ataupun berkurang. Nah, sesuai tanaman penelitian teman-teman yang nanti. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan sebuah variabel data input. Nah, variabel data inputnya adalah sebuah dictionary kosong atau kamus kosong. Nah, kamus kosong ini yang akan kita isi nantinya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini saya menggunakan sebuah perulangan atau for loop, menggunakan perulangan for atau for looping, sebuah looping, di mana ada sebuah variabel i dan variabel crops di dalam sebuah enumerate dengan parameter crops. Nah, tentu kalau si enumerate ini hanya memastikan si enumerate ini akan memberikan sebuah indeks ke dalam si parameter crops tadi atau variable crops. Jadi variable crops tadi akan diberikan sebuah indeks oleh si enumerate tadi. Oke, si enumerate-nya akan selalu dimulai dari indeks nol. Nah, jadi untuk variable crops-nya, list data pertama itu akan selalu dimulai dari indeks nol. Oke, kalau gitu di sini padi, list data pertama, itu kita mulai dari indeks nol, kemudian jagung berindeks satu dan tebu berindeks 2. Oke, jadi kita ada tiga indeks di sini, yaitu nol, satu, dan 2.
Oke, selanjutnya karena tadi kita udah membuat masing-masing ada kolom satu, kolom 2, kolom 3, di mana kolom satu itu mau mewakili padi, kolom 2 mewakili si jagung, dan kolom 3 mewakili si tebu. Sini kita menggunakan, kita harus memastikan bahwasanya untuk masing-masing parameter yang akan diinput tadi masuk sesuai dengan jenis tanamannya. Oke, sini kita menggunakan, kita definisikan apa saja sih parameter yang harus diisi oleh si user nanti. Karena di sini kita menggunakan si number input. Jadi kita meminta input dari si user dalam bentuk si number tadi. Oke, di sini kita meminta input dari si user ada P, R, C, W, D, L, dan targetnya tadi, target produksinya. Oke, nanti masing-masingnya akan diisi oleh si usernya. Nah, kemudian ada nilai value-nya di sini, sama dengan value sebelumnya, di mana value-nya di sini adalah sebuah hipotesis awal atau dugaan awal, nilai awal saja. Jadi nilai awalnya saja, nilai awal ini akan bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan dari si usernya tadi. Oke, nilai awalnya sama, urutannya sesuai dengan indeks tadi, dimulai dari 0, 1, dan 2. Sehingga untuk list data yang pertama, itu misalnya 7 nih. 7 ini 7 ini mewakili si padi, kemudian si 5 mewakili si tebu, si jagung, dan 80 mewakili si tebu. Nah, kemudian ada si K di sini. Nah, kenapa si K? Karena di sini kita menggunakan si kamus, teman-teman. Yaitu data input yang akan kita isi tadi berbentuk sebuah kamus. Nah, tentu dalam kamus itu ada key dan value-nya, teman-teman. Jadi kita harus membuat key, kata kuncinya, kata kunci dari si variabel yang akan diisi oleh si user tadi. Oke, itu teman-teman. Kemudian nanti kita isi data input tadi, variabel data input, dengan nilai-nilai parameter yang telah diisi tadi. Oke, kemudian ada proses optimasinya. Di sini kita menggunakan ada buttonnya atau tombol. Nah, kita buat Streamlit buttonnya dulu. Oke, di sini ada fungsinya, fungsi tujuannya. Nah, tadi kan dua tuh, ada tingkat atas dan tingkat bawah dalam bentuk si level tadi. Namun kita rubah, teman-teman. Kenapa dirubah? Karena fungsi objektif dalam Python itu harus kita buat dalam satu fungsi tujuan aja. Kita optimalkan. Jadi di sini saya menggunakan C optimasi. C yang optimal itu gabungan antara fungsi tujuan pertama dan fungsi tujuan kedua, teman-teman. Oke, di sini kenapa di sini minus? Karena ingat tadi tujuan saya adalah untuk memaksimalkan. Sementara dalam kamus linear programming itu selalu meminimalkan, teman-teman. Jadi kamus linear programming tadi yang di atas tadi itu berfungsi untuk meminimalkan suatu fungsi tujuan. Jadi kalau kita ingin memaksimalkan, ya udah kita tinggal kalikan nol saja fungsi tersebut. Nah, kemudian untuk nilai alfa di sini sama, ketika dia nol berarti dia berfokus pada si profit. Ketika dia satu, dia akan berfokus pada si ini ya, produk produk produksinya atau produktivitasnya. Oke, karena kita mau seimbang, kita buat dia 0,5, teman-teman. Oke, kemudian ada si constraint-nya di sini. Si constraint-nya masih sama. Oke, si constraint-nya masih sama. Di sini ada W dan L sesuai dengan variabel keputusannya, di mana berdasarkan dari W tersedia dan L maksimum. Nah, jadi si W dan L ini sesuai data input tadi oleh si user akan selalu lebih kecil dari si W tersedia dan L maksimum. Sesuai ini, sesuai dengan rumus yang udah kita buat tadi. Kemudian constraint kedua
ada si luas lahan. Nah, jadi di sini kita buat dulu parameter pertama, yaitu berisi data input satu untuk masing-masing tanaman. Kenapa satu? Karena itu kita ingin menghasilkan luas total dari kombinasi dari tiga tanaman tadi, sehingga dia harus dikali satu. Nah, untuk misalnya X1 berarti satu dikali X1 tambah X2 kali satu, X3 kali satu. Oke, kemudian ada bounds. Nah, X bounds ini merupakan bawahnya, batasan bawahnya. Oke, kemudian ada solve. Nah, di sini merupakan kita buat variabel res. Variabel res tadi adalah hasilnya, teman-teman, hasilnya. Setelah digunakan si linear programming pada hasil dari si optimum, kemudian semua constraint-nya. Oke, jadi nanti hasilnya itu dimuat dalam sebuah variabel res tadi. Oke, kemudian di sini kita ada sebuah kondisi, teman-teman. Kita menggunakan si if. Nah, di sini kita menggunakan si if. Nah, jika variabel res tadi berisi atau sukses, itu ada isinya di sini, teman-teman. Oke, yaitu ketika x optimalnya itu sama dengan si res x-nya. Di mana x optimalnya itu berasal dari si hasil tadi, si res tadi. Oke, akan muncul optimasi berhasil ditemukan. Nah, kemudian kita masuk ke menampilkan hasilnya. Bagaimana sih menampilkan hasilnya? Oke, di sini kita ada reskol satu dan reskol 2. Ingat tadi kolom satu, kolom 2, kolom 3 itu kita bagi. Kita pisahkan yang mana si padi, jagung, dan tebu. Nah, di sini kita pisahkan hasilnya. Karena kita ada dua fungsi tujuan, berarti kita pisahkan. Ada dua hasil. Mana hasil pertama itu terkait dengan produksinya tadi, kemudian hasil kedua itu terkait dengan profitnya tadi. Oke, itu kita buat dalam sebuah kolom nantinya. Oke, di mana reskol satu hasil untuk fungsi tujuan pertama itu kita buat sebuah data frame. Nah, ini PD tadi atau pandas, kita analisis datanya, terus kita buat sebuah data frame atau tabel yang berisi tanaman dan luasnya. Jadi masing-masing tanaman nanti ada si padi, jagung, dan tebu. Itu ada juga si luas lahannya. Jadi masing-masing tanaman itu ada luas lahannya, tabelnya nanti. Oke, kemudian ada si pie chart. Nah, pie chart ini akan menampilkan luas lahan sesuai tanamannya masing-masing. Berapa persen sih tanaman yang digunakan? Misalnya tebunya 50%, atau padinya 25% gitu, teman-teman. Oke, kemudian untuk tes call 2 sama juga, teman-teman. Oke. Kemudian di sini ada si bar chart-nya. Bar chart-nya itu kita gunakan si library yang terakhir tadi, Plotly tadi. Di sini kita menggunakan Sigo-nya. Oke, kita akan melakukan sebuah visualisasi data tersebut dalam bentuk bar, chart bar, teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita menggunakan CVS di sini ya, teman-teman. Kenapa sih kita menggunakan CVS di sini, teman-teman? Sama, kalau si res underscore kolom tadi itu akan menghasilkan kita bagi-bagi hasilnya. Hasil pertama dan hasil yang kedua. Fungsi tujuan pertama dan hasil fungsi tujuan kedua. Oke, kalau si face ini akan membagi grafiknya tadi. Nah, grafiknya kita bagi tiga. Ada luas lahan, kemudian total produksi, dan total profit untuk masing-masing tanaman. Jadi kita pisahkan untuk masing-masing tanaman. Misalnya tanaman padi, dia luas lahannya berapa, terus total produksinya berapa, terus
profitnya berapa. Nah, kita pisahkan. Itulah kegunaan si fish tadi. Oke. Kemudian di sini ada kondisi else-nya, di mana ketika si user salah menginput, misalnya akan terjadi error, pesan error, optimasi gagal, atau batasan tidak memungkinkan untuk dipenuhi. Nah, kemudian ada si else-nya, karena kita kan menggunakan if tadi, teman-teman. If akan selalu berpasangan dengan else. Jadi akan selalu ada keadaan salahnya. Oke, ini untuk si kodenya. Oke, kalau kita running, kita bisa buka CMD, teman-teman. Command prompt. Ya. Oke, teman-teman bisa cari CMD atau command prompt. Oke, sini kita ingin membuka si filenya tadi. Oke, filenya ini sesuai dengan tempat di mana teman-teman menyimpan menyimpan dokumen tadi, file dokumen tadi. Oke, karena di sini saya menggunakan menyimpannya pada sini ya, teman-teman. Ya, Oke, di sini karena saya menggunakan sini tadi, teman-teman, menyimpannya pada file dokumen dan file kerjaan. Makanya di sini saya mengetik dokumen garis miring kerjaan. Oke, di dalam kerjaan kita tinggal manggil si filenya tadi, itu Python m garis streamlit. Oke, spasi, kemudian kita run dari si nama filenya, yaitu UI blevel.p. Oke, tinggal kita enter. Oke, sebentar ya. Oke, oke, di sini ada kesalahan pengetikan sepertinya, teman-teman. Oke, oke, tinggal kita tunggu tampilan UI-nya. Oke, di situ udah muncul ya di sini, teman-teman, tadi localhost network-nya. Oke. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ya, masih loading. Oke, nah begini untuk tampilan UI-nya, teman-teman, si aplikasinya tadi. Oke, di sini adalah judul utamanya, masih sistem pertanian B-level. Kemudian di sini ada penjelasan kegunaan si aplikasinya. Oke, kemudian di sini ada parameter globalnya, parameter yang akan kita tentukan nanti. Nah, sesuai dengan kodenya tadi, yaitu kita menggunakan input.
Jadi parameter globalnya nanti akan berisi input dari si user. Jadi bisa di kan ya teman-teman di apa sesuaikan dengan penelitiannya masing-masing. Oke, di sini ada ya. Tinggal kita ubah-ubah aja, teman-teman. Berapa sih total luas lahan, ketersediaan air, dan batasan pupuk kimianya. Kemudian di sini nilai alfanya, dan kita tentukan bobotnya. Di sini kita menggunakan 0,50. Oke, kalau kita scroll lagi ke bawah, nah, nah ini kita isi sendiri parameternya masing-masing. Nah, parameternya kita isi sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, saya visualisasikan contohnya. Misalnya kita buat ketersediaan airnya ada 15.000 meter kubik, kemudian pupuknya ada 20.000 kilogram, dan di sini kita ubah sedikit si hasil produksinya, kita buat agak sedikit rendah, kemudian kita target minimum ya, kita buat untuk masing-masingnya ada misalnya 100 ton nih tadi, kemudian si jagung 50 ton, dan si tebu juga 50 ton. Kita bisa jalankan. Oke, di sini ada pernyataan optimasi berhasil. Berarti kodenya bisa dijalankan tadi, teman-teman. Nah, begini hasilnya. Oke, ya. Oke, di sini ada hasil optimasinya. Luas padinya berapa, jagungnya berapa, kemudian ada nilai maksimalnya, total maksimal produksi yang bisa kita peroleh dari kombinasi penanaman padi 14.000 hektar, kemudian jagung 35.000 hektar, dan tebu 50.000 hektar. Kemudian profitnya ada sekitar berapa? 1 miliar ini ya teman-teman. Oke, kemudian di sini ada visualisasi grafiknya. Oke, ada visualisasi grafiknya. Ada grafik, ada pie chart di sini. Tebunya ada 50%. Kemudian ada bar chart di sini teman-teman. Bar chartnya ini berdasarkan si sumber daya tadi. Itu W dan L tadi, air dan pupuk yang digunakan. Oke, di sini adalah letak si fish-nya tadi, kode fish-nya tadi. Di sini kita membagi-baginya. Di sini untuk tanaman, ada luas lahannya di masing-masing. Kita pisah ada padi, jagung, dan tebu. Kemudian produksinya juga sama, profitnya juga sama. Oke, begitu saja sih teman-teman untuk aplikasi Python kita bisa dicoba ya teman-teman. Oke, sekian dari saya tutup. Terima kasih, selamat sore.